Tapi kalau dengan virtual account pada saat penjual atau sekolah gitu kan sudah punya tarif barang ini, atau misalnya uang sekolah iuran ini itu harganya 100.000 gitu. Nah 100 ini atas nama Herlina. Nah dia bisa melakukan setup di virtual account-nya itu ya Herlina 100.000. Nah kemudian nanti kalau misalnya uangnya itu dibayarkan lebih atau misalnya dibayarkan kurang, dia bisa langsung tereject. Nah berarti kan gagal bayar, gitu. bisa kayak gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi dengan saya Herlina di sesi Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan bahas yang namanya virtual account. Mungkin rekan-rekan Biamers juga sudah sering mendengar nih virtual account, karena sekarang kalau belanja online biasanya itu ada yang namanya istilahnya virtual account. Pembayarannya pakai virtual account. Nah, tapi di episode Muamalah Talk kali ini kita akan mengupas tuntas nih, sebenarnya seperti apa sih virtual account itu? Apakah memang hanya untuk belanja online saja? Atau punya kelebihan lain dan bermanfaat nih bagi nasabah-nasabah khususnya Bank Muamalat? Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumbernya langsung, Mbak Dina Novita Daulay selaku Head of Cash Management Bank Muamalat Indonesia. Apa kabar Mbak Dina? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dina ini sudah beberapa kali juga mengisi sesi podcast Muamalah Talk ya Mbak Dina ya, sebagai narasumber. Jadi mungkin yang udah ngikutin nih nggak asing lagi dengan Mbak Dina ini. Oke Mbak Dina, sekali lagi nih kenalan dulu dengan Biamers mungkin biar ingat lagi sesi sebelumnya. Oke, baik. Assalamualaikum Biamers, saya Dina, saya dari Cash Management Global Market dari Wholesale Banking Bank Muamalat. Ya. Semoga sehat ya semuanya, lagi pandemi begini ya, lagi Dina, naik ini gitu juga, ya. Baru sembuh ya, Ya, alhamdulillah. COVID gitu. Jadi semoga Biamers juga di luar sana tetap sehat ya. Yeah. Oke, kita langsung aja nih Mbak Dina terkait virtual account ini. Sebenarnya virtual account itu apa sih Mbak? Bisa dijelaskan biar Biamers juga tahu nih seperti apa. Baik, makasih Alina. Virtual account itu seperti apa? Mungkin Biamers tuh udah familiar sekali lah ya dengan namanya rekening-rekening yang tabungan atau rekening giro. Nah itu kan rekening-rekeningnya yang memang atas nama diri kita sendiri gitu. Nah tapi kan itu fungsinya hanya untuk sebagai bukti kepemilikan rekening kalau kita melakukan transaksi ke pihak lainnya gitu. Nah terus bagaimana sih dengan misalnya apakah rekening ini tidak bisa saya pakai buat transaksi atau tidak bisa saya pakai buat melakukan pembelian segala macam? Bisa banget gitu. Nah cuman itu tidak mempermudah dari sisi rekonsiliasi. Nah jadi virtual account itu seperti apa? Virtual account itu adalah suatu rekening yang di-create oleh pengusaha lah ya, atau suatu bidang usaha yang memang mereka itu melakukan transaksi dan membutuhkan rekonsiliasi yang lumayan panjang. Fungsinya itu untuk konsolidasi rekening penerimaan, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian apakah dengan perbedaan dengan antara tabungan ataupun giro tadi dengan virtual account? Kalau tabungan atau virtual account itu kan Biamers ini kan harus buka rekening, iya kan gitu. Nah tapi kalau dengan virtual account itu tidak perlu dari Biamers ini untuk buka rekening, tapi akan tercreate atas nama Biamers sendiri dari penjual gitu loh. Nah fungsinya apa? Untuk memastikan bahwa memang rekening ini diperuntukkan untuk transaksi antara dua belah pihak ini gitu. Seperti itu fungsinya, kurang lebih bedanya seperti itu. Jadi rekening itu ada, tapi dia pemiliknya adalah yang menerima uang. Gitu, seperti itu virtual account-nya. Sesimpel itulah gampangnya. Nah, kalau gitu keuntungannya bagi nasabah nih seperti apa nih kalau mereka menggunakan virtual account nih Mbak Dina? Oke. Nah, jadi tadi kan perbedaan antara yang tabungan yang kita punya pribadi gitu ya, apakah perusahaan atau kita personal, dengan virtual account itu perbedaannya seperti apa. Nah, bayangkan kalau misalnya orang pengusaha atau mulai berbisnis UMKM lah ya gitu, dan kemudian melakukan transaksi dan menerima penerimaan yang jumlahnya tuh lumayan banyak. Kalau misalnya transaksi itu hanya ada 5 atau 10 gitu per hari,
itu juga rekonsiliasinya kan sulit ya. Misalnya Erlina tuh transfer ke saya, ke rekening saya, terus saya mesti ngeliat, Mbak saya sudah transfer, ini bukti transfernya gitu. Nah, jadi kan saya harus melakukan matching dulu, saya mesti memastikan benar nggak sih Erlina itu melakukan transfer ke saya sejumlah pemesanan barang ataupun transaksi yang harus dibayarkan itu gitu kan. Nah itu akan lebih simpel kalau ternyata yang transfer memang dari rekening Erlina gitu. Terus ternyata yang transfer tuh namanya Ayu Kak gitu ya, atau mungkin kalau misalnya aku yang bayar tapi pakai rekening atas nama orang lain gitu ya. Iya, misalnya rekeningnya rekening atas nama Ayu gitu, dan tapi ternyata transaksi ini tuh atas nama Erlina gitu. Nah berarti kan akan ada tugas tambahan untuk memastikan nominalnya sesuai nggak sih gitu kan. Nah kemudian apalagi yang terjadi misalnya transaksinya kecil, misalnya 35.000 gitu, nah tapi ternyata ditransfer 36.000 kan bisa. Nah kemudian refund lagi gitu kan. Itulah kalau kita lakukan transaksinya dengan rekening yang bukan virtual account, manual biasa ya. Nah tapi kalau dengan virtual account pada saat penjual gitu atau penerima uang, baik misal ini bisa untuk penjual atau sekolah gitu, kan sudah punya tarif gitu ya, dia sudah bisa melakukan parameter atas transaksinya gitu. Barang ini atau misalnya uang sekolah iuran ini itu harganya 100.000 gitu. Nah 100 ini atas nama Erlina. Nah dia bisa melakukan setup di virtual account-nya itu ya Erlina 100.000. Nah kemudian nanti kalau misalnya uangnya itu dibayarkan lebih atau misalnya dibayarkan kurang, dia bisa langsung terreject. Nah berarti kan gagal bayar, bisa kayak gitu sih. Jadi otomatis ya. Nah menghindari resiko-resiko seperti tadi kalau ada yang bayar dengan nomor rekening lain atau jumlahnya tidak sesuai gitu ya. Jadi nggak perlu lagi untuk match secara manual gitu ya. Iya, jadi paling tidak itu membantu kedua belah pihak, baik penerima uang dan pengirim uangnya itu akan lebih efisiensi. Itulah virtual account. Berarti virtual account ini bisa untuk individu maupun non individu ya, Mbak Dina ya. Bisa. Nah kalau non individu nih, kalau tadi kan mungkin individu ya per orang. Misalnya nih kayak sekolah, terus perusahaan, marketplace atau transportasi, itu benefitnya seperti apa? Atau lebih simple lagi ya, mungkin karena kalau yang non individu kan dia pasti punya transaksi yang banyak jumlahnya ya, nggak cuma satu-satu gitu ya Mbak Dina ya. Iya, virtual account itu akan selalu kita bundling atau kita sandingkan dengan Madina. Mungkin Beamers masih ingat ya, Muamalat Digital Integrated Access. Nah itu adalah suatu tools internet banking yang dipergunakan untuk perusahaan lah, untuk non individual. Nah kemudian apabila transaksi itu kita punya nasabah yang marketplace yang transaksinya tuh per hari itu 10.000. Jadi dia hanya setiap hari itu butuh adalah mematchingkan melalui Madinanya, reportingnya sudah sesuai atau tidak. Nah kemudian kan kita koneksikan dengan sistem mereka. Jadi pada saat pembayaran itu sudah dilakukan, akan ada notifikasi dari mereka dan mereka akan melakukan pengiriman. Nah itu jadi dia nggak perlu lagi, dan yang pembeli juga nggak perlu nelfon untuk konfirmasi saya sudah transfer gitu, udah nggak perlu lagi sih. Otomatis lewat sistem ya. Sudah semuanya by sistem di situ. Berarti kan human errornya itu amat sangat rendah, jadi bisa dibilang nggak ada lah ya, kurang lebih kayak gitu. Karena ya uangnya sudah pasti ada di rekening gitu loh, lebih kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya untuk nasabah yang non individu ini bisa menggunakan tools Madina tadi dengan untuk memastikan rekening-rekening, untuk memastikan saldo mutasinya. Gitu, dengan menggunakan produk Giro Bank Muamalat ya, iya, Madina Giro ya. Bank Muamalat, kayak gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya BMers nih mungkin yang individu atau non individu tertarik nih untuk membuka virtual account di Bank Muamalat, ini bisa banget ya Mbak Dina ya. Nah terus boleh nggak Mbak Dina dijelaskan nih gimana sih alur pembayaran dari virtual account, bagaimana sih antara bank, nasabah, kemudian marketplace yang menggunakan si virtual account ini? Oke. Baik, nah jadi kita ambil ilustrasi mungkin yang umum kan semuanya transaksi itu online ya sekarang ya. Baik itu sekolah, rumah sakit gitu kan, kemudian juga misalnya orang jualan baju, kita beli hijab gitu kan, misalnya kita pergi yang ke e-commerce ya untuk baju muslim gitu segala macam. Nah jadi biasanya akan ada transaksi di situ. Jadi kalau misalnya di sekolah ada murid yang punya kewajiban bayar uang sekolah bulanan, kemudian punya ada uang buku, uang seragam. Nah itu kan virtual account ini akan membantu sekolah melakukan pemisahan kode-kodenya gitu. Nah jadi misalnya ini ternyata anaknya Bu Herlina untuk bayar uang sekolah
bulan ini. Nah, yang ini adalah untuk pembayaran buku, yang ini untuk seragam gitu. Nah, itu semuanya bisa disetting dari virtual account sendiri. Nah, jadi kan bisa terbayangkan kalau misalnya ternyata orang nggak menggunakan layanan virtual account. Apakah semuanya akan membuka rekening di semua bank gitu loh, betul. Kurang lebih kan kayak gitu ya. Misalnya kan sekolah juga seperti itu, ataupun bisnis itu juga akan seperti itu. Apakah diperlukan punya rekening di semua bank untuk bisa misalnya mudah transaksi gitu kan? Itu kan jadi tidak efisien, karena kan pasti di masing-masing rekening itu ada biaya administrasi segala macam ya. Belum lagi aturannya masing-masing berbeda gitu. Nah, virtual account yang dari Bank Muamalat ini kita bisa menerima pembayaran dari semua bank. Bisa semua bank dan itu semuanya real time. Jadi anggaplah misalnya Beamers punya pembeli, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ternyata kliennya, end user kita sebutnya adalah berarti kliennya dari klien kita, dari nasabah kita gitu ya Beamers ya. Jadi mereka itu harus buka rekeningnya sama nih untuk bisa memastikan gitu kalau misalnya ternyata misalnya katakan rekening Muamalat hanya bisa di rekening Muamalat, enggak gitu. Jadi itu tidak perlu ada hal seperti itu untuk transaksi virtual account ini. Jadi transaksi alurnya cukup melakukan pemesanan atau pembelian order gitu ya, baik itu untuk layanan atau jasa ataupun barang. Nah, kemudian dari provider ataupun dari nasabah yang menerima layanan tersebut gitu ya, apakah itu dari seller atau misalnya e-commerce atau misalnya dari sekolah, mereka akan menginformasikan nomor virtual account berapa kepada pembeli atau kepada kliennya gitu. Nanti tolong ditransfer ke rekening ini misalnya. Nah, kemudian dari situ bisa langsung pada saat dilakukan pembayaran itu akan terlihat tuh dimasukkan, biasa kan 16 digit ya angkanya gitu. Langsung akan terlihat di situ nama siapa, misalnya Erlina gitu, Erlina baju atau misalnya Erlina iuran atau apa gitu. Nah, jadi kemudian pada saat itu langsung nominal yang harus dibayarkan juga akan keluar, langsung dibayarkan transfer dan itu langsung masuk real time. Jadi kemudahannya adalah pada kode yang berbeda di masing-masing orang ini ya. Iya. Dengan kode itu sudah terdeteksi langsung namanya, kemudian jumlahnya berapa untuk pembelian atau pembayaran apa gitu ya Mbak Dina. Iya, kayak gitu. Dan juga tidak ada batasan bank gitu ya. Jadi bank mana aja silahkan gitu. Kita punya nasabah virtual account yang orang tuanya melakukan pembayaran uang sekolah buat anaknya dari luar negeri, itu bisa juga dari tempatnya kita. Gitu. Jadi mudah sekali ya. Nah, gini Mbak Dina, ini kan tadi kita sudah bahas tentang sekolah yang perusahaan yang memang transaksinya besar dan jumlahnya banyak. Nah, gimana kalau misalnya nih ada BMers di luar sana punya toko kelontong? Misalnya punya toko beras atau yang menjual barang-barang atau produk-produk sehari-hari gitu, beras, minyak. Itu bisa pakai virtual account juga ya? Bisa, karena kan tergantung dari kita itu merasa ini akan mempermudah kita untuk melakukan rekonsiliasi atau enggak. Nah, jadi kita kalau bicara virtual account itu kita tidak bisa membatasi misalnya transaksi itu harus di 50 juta, di 100 juta atau berapa gitu kan. Enggak, justru kan kayak misalnya retailer itu kan dia ya ATM kan juga bisa provide transfer 10.000 ya gitu ya gitu. Nah, jadi justru semakin banyak jumlah user gitu, itu semakin membutuhkan virtual account sih. Gitu. Jadi bisa ya Mbak Dina ya. Bisa. Mau itu nasabah besar, perusahaan, bahkan kelontong, mungkin BMers punya nih toko kelontong di rumah atau punya marketplace mungkin juga bisa ya Mbak Dina ya? Fintech atau apa gitu. Nah, kalau gitu kalau bicara tentang virtual account tadi sudah jelas mungkin. Nah, kalau dibanding dengan produk-produk atau layanan dari bank lainnya, kira-kira kelebihannya apa sih untuk buka virtual account di Bank Muamalat ini? Oke. Nah, pertama kita bisa bilang sih virtual account kita itu mengakomodir kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah kurang lebih. Jadi dari situ kan ada, tadi saya sebutkan virtual account itu kan ada 16 digit angka gitu ya. Nah, kemudian dari 16 digit angka itu 4 di depannya itu adalah kode, maksudnya yang mengidentifikasikan ini punyanya siapa sih. Misalnya ini punyanya CV-nya Bu Erlina gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini punyanya CV-nya Pak David misalnya kayak gitu. Itu 4 angka di depan. Nah, kemudian 2 angka di tengah itu mengidentifikasi kode produk. Nah, misalnya Ibu Erlina jualan hijab, 01 dia pakai hijab gitu ya.
Nah kemudian 02 misalnya dijual beras, karena segala macam dijual misalnya kayak gitu ya, kayak gitu banyak. Nah kemudian yang ketiga ternyata Bu Elina ini punya juga garment atau konveksi misalnya kayak gitu. Nah dari kode-kode tersebut kita bisa modifikasi. Misalnya Bu Elina maunya kalau beras, saya maunya kalau dibayarkan full itu baru akan saya kirimkan, misalnya seperti itu. Nah tapi ada lagi misalnya kalau garment saya nggak apa-apa DP dulu. Nah tapi saya mau di setting limitnya di batasan misalnya di nominal berapa, dia akan langsung close, akan langsung lunas gitu. Itu juga bisa. Nah kemudian ada satu lagi misalnya saya maunya yang satu lagi itu dicicil misalnya, itu bisa. Nah kita bisa melakukan kombinasi-kombinasi itu dengan satu kode di depan yang sama, maksudnya kode ownership-nya sama, jadi nggak perlu 4 digit di depannya itu berbeda-beda, tapi kemudian kita modifikasi berbeda-beda, itu nggak perlu satu. Nah terus yang kedua juga ya tadi ini benefitnya kan ya, kemudahannya itu. Nah kemudian ya tadi bisa terima transfer dari bank mana aja juga gitu. Dan kemudian kita punya virtual account juga, misalnya Bemers tuh belum menjadi, ada klien yang belum jadi nasabahnya Bank Muamalat gitu ya. Nah silakan datang ke banknya pembeli, maksudnya mereka sendiri langsung gitu, dan mereka bisa mengecek sendiri berapa besar sih tagihan yang harus dibayarkan ke sini. Nah mungkin kayaknya itu belum ada di tempat lain deh. Jadi itu salah satu kelebihan Bank Muamalat ya. Kayak karena gitu. Fleksibel juga, bisa di-setting seperti tadi ya. Seperti butuhnya tuh gimana ya, gitu. Mau cicil bisa, iya. Mau dibuat sekaligus bisa, itu mungkin yang belum ada di tempat lain ya Mbak Dina ya. Ada tempat lain tapi mesti kombinasinya tuh agak lumayan panjang. Nah kita tuh cuman nggak butuh sampai serumit itu, amat sangat simple kok gitu. Dan kemudian misalnya anggaplah ada transaksi pada saat itu kan kita selalu settingnya dengan Madinah. Nah jadi ada buyer ataupun ada klien yang datang, Bu nanti saya create-kan nomor virtual account-nya misalnya kayak gitu. Nah jadi masih transaksi atau masih telepon-telepon segala macam dalam hitungan menit gitu ya. Dan nomor itu akan tercreate dan langsung bisa dipergunakan. Nah di tempat lain mungkin kayaknya butuh waktu H+1 dan kemudian mesti ke bank lagi, atau ada yang mesti ke bank, ada yang mesti, kok ini udah on your hand lah, di genggamannya Bemers sendiri lah untuk meng-create itu gitu. Jadi efisiensi waktunya juga sangat baik ya. Iya. Menghemat waktu karena yang namanya transaksi besar itu pasti butuh waktu yang cepat juga gitu ya Mbak Dina ya. Lebih kayak gitu sih. Oke, nah sekarang kalau misalnya ternyata dari pembahasan tadi nih, Bemers kayaknya tertarik nih, kayaknya saya butuh nih virtual account Bank Muamalat, syaratnya itu seperti apa? Ataukah harus datang ke cabang, atau ada mungkin kontak yang bisa dihubungi oleh Bemers di luar sana gitu? Saat ini kan kita punya layanan salam muamalat ya, jadi bisa dihubungin ke 15.616 gitu ya. 15.016 ya 15.016 ya. Jadi bisa langsung telepon ke situ atau datang ke cabang terdekat atau hubungin relationship manajernya saja. Yang di cabang ya, di cabang. Nah jadi memang syarat utamanya pasti harus jadi nasabah Bank Muamalat lah. Kan kita nggak mungkin bisa melakukan koreksi ataupun periksa dari rekening bank lain ya. Kita kan akan memeriksa ataupun serve nasabahnya di kita. Nah kemudian setelah itu nanti akan diasistenkan atau maksudnya akan didampingi oleh timnya Bank Muamalat untuk cara men-settingnya. Dan jadi jangan khawatir gitu, pada saat itu nanti kita akan coba bantu sampai dengan kita akan diskusikan gitu, termasuk misalnya kita memberikan sesi konsultasi. Saya maunya begini segala macam. Nah kita akan bantu untuk desainkan gitu ya, untuk seperti apa sih komposisi angkanya. Nah kemudian cara meng-create-nya bagaimana. Jadi setelah pada saat kita lakukan pendampingan itu, kita harapkan ya Bemers itu bisnisnya tuh bisa berjalan sendiri lah gitu. Jadi pendampingan di awal sampai bisa, karena ini juga mudah, jadi insya Allah kedepannya Bemers bisa melakukan setting sendiri gitu ya Mbak Dina. Gitu. Nah jadi kalau misalkan Bemers tertarik, tinggal datang ke kantor cabang Bank Muamalat terdekat atau hubungi Salam Muamalat di 15.016 atau bisa juga melalui Salma ya, nomor WA Salma nanti ada di description box ya Bemers. Itu nanti akan didampingi langsung oleh relationship manajernya. Syaratnya harus jadi nasabah Bank Muamalat dulu.
salah satu cara untuk jadi nasabah Bank Muamalat itu BMers tinggal buka salah satu rekening aja ya Mbak Dina ya. Dan untuk virtual account ini berarti BMers harus buka produk giro Bank Muamalat. Nanti akan diintegrasikan langsung dengan Mbak Dina tadi ya Mbak Dina. Iya. Oke. Menarik sekali. Mungkin ada tambahan lagi nih Mbak Dina untuk BMers di luar sana. Ini menarik dan ini memudahkan sih virtual account ini, apalagi kalau misalnya memang kan kita kalau yang namanya usaha atau bisnis kan kita nggak pengen bisnis kita berhenti di situ aja dong. Maunya ekspansi, maunya end user atau pembelian semakin besar gitu kan. Nah jadi persiapan-persiapan untuk bisa support melakukan rekonsiliasi yang mudah itu ya silakan menggunakan virtual account Bank Muamalat gitu. Oke, kalau gitu jangan ragu lagi ya BMers ya. Yang punya usaha yuk langsung buka virtual account di Bank Muamalat. Kalau gitu sampai di sini sesi Muamalat Talk kita kali ini dengan Mbak Dina Daulay. Terima kasih banyak Lina waktunya. Makasih. Kita pamit dari sesi Muamalat Talk hari ini. Saya Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.